Halo, ketemu lagi sama Albi Pratama. Nah, saya punya cerita nih. Banyak pengamat otomotif yang memprediksi bahwa di tahun 2023, tren otomotif di Indonesia ini masih akan diramaikan oleh jenis kendaraan SUV. Nah, ini juga semakin diperkuat dengan adanya data dari Gaikindo. Pada tahun 2022 kemarin, pangsa pasar SUV ini melebihi penjualan dari MPV, yaitu sebanyak lebih dari 25% dari total penjualan selama 1 tahun yang melebihi 1 juta unit atau sekitar 270.000 unit SUV terjual ke seluruh masyarakat. Nah, di IMS 2023 dari serangkaian pabrikan ataupun brand yang melantai di sini rata-rata melaunching produk-produk SUV. Lihat ini, banyak banget produk SUV yang ada di sekeliling saya. Tapi kali ini saya nggak akan ngebahas satu-satu SUV yang ada di sini. Saya akan bahas dan juga mengkomparasi 3 SUV terbaru dengan kategori compact SUV yang ada di IIMS 2023. Yang pertama adalah Suzuki Grand Vitara, lalu ada Wuling Alphard, dan yang ketiga adalah Chery Omoda 5. Saya akan membandingkan bagaimana desainnya, interiornya, fitur mesin, dan juga berapa sih harganya. Dan kita akan sambil jalan-jalan di pameran G-Expo 2023 IIMS. Bicara soal desain, pertama kita bahas dulu Suzuki New Grand Vitara. Walaupun secara dimensi udah jauh berkurang dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masuk kategori medium SUV, Grand Vitara terbaru ini masih tetap punya aura tough ataupun tangguh, yang mana ini turunan dari Grand Vitara edisi tahun 2000-an. Yaitu berkat adanya grill yang cukup besar di sini, didominasi warna hitam piano black di tengah dan juga dikelilingi oleh aksen berwarna krom serta logo dari brand asal Jepang yang cukup besar di sini mengindikasikan bahwa ada kesan berani yang ingin ditampilkan kepada calon konsumennya. Nah, selain itu, Grand Vitara juga punya desain wajah ataupun fascia yang multi-level fascia, bukan multi-level marketing, nanti jadi MLM. Di atas ini bukan lampu utama, melainkan lampu DRL, lalu yang bagian bawah ini adalah lampu utamanya. Ini mirip dengan beberapa desain yang dianut oleh brand seperti Hyundai, Citroen, lalu juga ada Chevrolet dan juga Wuling. Bicara soal desain dari Wuling Alphard, sebenarnya mobil ini punya kembaran loh di Amerika Tengah sana dalam wujud Chevrolet Aveo hatchback dan juga Chevrolet Aveo sedan. Masuk ke Indonesia berubah jadi sebuah SUV dan juga menggunakan logo dari Wuling. Wajar aja ya, karena Chevrolet yang merupakan bagian dari General Motors ini punya kerjasama dengan Wuling sendiri. Punya desain yang cukup elegan jika dibandingkan dengan desain compact SUV sebelumnya Suzuki Grand Vitara yang punya kesan tangguh ataupun tough. Wuling Alphard yang merupakan adik kandung dari Wuling Almas punya grill yang cukup besar dengan ornamen krom yang seolah-olah adalah ini sebuah diamond yang ditempelkan. Nah, logo Wuling yang ditaruh di sini sudah berwarna silver yang artinya sudah disegmentasikan untuk kalangan menengah ke atas. Karena kalau logonya masih merah, itu adalah untuk produk-produk Wuling kategori menengah ke bawah dan juga mobil-mobil niaga ataupun mobil komersil. Dua desain sebelumnya, yaitu Suzuki Grand Vitara ini punya karakter wajah ataupun kesan tangguh atau tough gitu ya. Lalu untuk Wuling Alphard punya kesan elegan seperti sebuah urban SUV. Nah, kalau ini Chery Omoda 5 punya kesan sporty sekaligus futuristis. Ini terlihat dari desain grille yang cukup besar di sini, seperti banyak permata ataupun diamond yang dijejerkan ataupun ditempel di bagian depan. Chery mengusung konsep Art in Motion untuk seluruh desain dari Chery Omoda 5 ini, sedangkan untuk grillnya punya nama One Piece Diamond Grill. Sama seperti Suzuki Grand Vitara, Chery Omoda 5 juga punya multi-level fascia, di mana bagian atas ini bukanlah lampu utama, melainkan lampu DRL atau Daytime Running Light, sekaligus juga dengan lampu sen. Sedangkan untuk lampu utamanya ditaruh di bagian bumper sini, untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga fog lamp-nya. Suzuki Grand Vitara terbaru menawarkan sejumlah fitur yang cukup menarik untuk
digunakan oleh pengemudi ataupun penumpang ketika sedang berkendara. Pertama ada head-up display ataupun HUD di bagian kursi pengemudi, lalu juga ada floating head unit berukuran 9 inci yang cukup besar dan sudah terkoneksi dengan smartphone, baik itu iPhone ataupun Android, dan juga ada wireless charging yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan HP sambil mengisi daya baterainya untuk ditempatkan di sini. Ditambah fitur yang paling baru untuk Suzuki yaitu adalah tersedianya panoramic sunroof yang bisa dibuka secara lebar sampai ke belakang. Dan panoramic sunroof buat Suzuki itu adalah sesuatu ya, karena jarang banget Suzuki menghadirkan panoramic, bahkan sunroof pun jarang, tapi ini sudah menghadirkan panoramic di Suzuki Grand Vitara terbaru ini. Sekarang kita udah di dalam interior dari Suzuki New Grand Vitara. Nah, bicara soal kelapangan kabin, bisa dibilang mobil compact SUV ini masih memberikan akomodasi yang cukup buat para penumpang yang ada di kursi belakang. Saya yang punya tinggi badan 176 cm, bisa dilihat masih punya ruang kaki yang cukup luas di sini dan masih bisa sedikit selonjoran. Nah, untuk headroomnya sendiri juga bisa dilihat, walaupun di sini ada panoramik yang biasanya memakan ruang kepala ataupun headroom, saya masih punya sisa ruang yang cukup di area tempat duduk belakang. Dan masih tergolong nyaman sih duduk di sini. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang desain interiornya, untuk desain eksterior sebenarnya Wuling Alphard ini punya kembaran di Amerika Tengah sana dalam brand Chevrolet, yaitu Chevrolet Aveo hatchback. Baik itu depannya dan juga setir kemudinya, desain dashboardnya ini sama persis dengan Chevrolet Aveo hatchback. Nah, bicara soal interior dari Wuling Alphard sendiri, Wuling Alphard menawarkan kemudi setir yang cukup modern dan juga bisa diatur posisinya. Belum teleskopik tapi sudah tilt atas bawah dan punya desain flat bottom steering yang membuat pengemudi lebih nyaman. Ditambah ada fitur head unit berukuran 10,25 inci yang sudah didukung ataupun disupport dengan Android. Desain di dashboardnya bisa dilihat, walaupun di sini ada material keras, tapi di bawah sini nih, di tengah-tengah sini, di atas kisi-kisi AC, sudah menggunakan soft touch ataupun material empuk dengan ornamen jahitan-jahitan asli. Dan yang lebih menarik adalah kisi-kisi AC-nya di sini nih seolah menyatu sampai ke bagian tengah dan rapih sekali, membuat mobil ini terkesan lebih elegan jika dibandingkan dengan Grand Vitara. Nah, desain dari tuas transmisinya pun sudah modern, tapi sayangnya kalau Suzuki Grand Vitara itu sudah dilengkapi dengan wireless charging sama seperti Chery Omoda, ini belum tersedia wireless charging, agak disayangkan ya. Dan di sini juga sudah tersedia rem parkir elektris, di mana kalau Suzuki Grand Vitara masih menggunakan tuas manual. Untuk pengaturan joknya juga masih manual, belum elektrik. Jok di depan saya ataupun di jok pengemudi ini sudah di-set sesuai dengan bagaimana saya mengemudi dengan tinggi badan 176 cm. Bisa dibilang ini sudah settingan paling mentok. Tapi saya masih punya sedikit ruang di kaki dan masih bisa sedikit selonjoran. Apalagi kalau di set joknya paling rebah, ini masih tergolong nyaman. Untuk headroom memang agak sedikit tipis kalau kita duduknya tegak. Tapi kalau misalnya kita rebah, headroomnya cukup mumpuni untuk kita beraktivitas di dalam kabin. Chery Omoda 5 menjadi satu-satunya dari 3 mobil yang kita bandingkan dengan pengaturan kursi elektrik. Bisa lihat saya bisa maju mundur dengan satu sentuhan saja. Nah, dibandingkan juga dengan 2 produk sebelumnya, Chery Omoda 5 ini menghadirkan sebuah kabin bernuansa modern, elegan, sporty, dan tidak terlihat seperti mobil buatan Tiongkok. Karena mobil ini sebuah brand Tiongkok, maka wajar sih sebenarnya kalau dia punya inspirasi dari beberapa brand asal Eropa. Contohnya seperti kemudi setir yang enak banget buat dipegang dan bawahnya sudah flat bottom steering, jadi nggak terlalu mengganggu lutut ketika sedang mengemudi. Dan yang paling menarik adalah cluster MID dan juga entertainment-nya ini bersatu. Jadi satu kesatuan. Ini sama seperti mobil-mobil buatan Eropa ya. Ukurannya untuk speedometer dan juga head unit ini jika digabungkan mencapai 20,5 inci. Ini gede banget. Ditambah juga di sini ada konsol tengah yang sangat mewah. Saya seperti lagi naik sebuah sport car gitu ya. Padahal ini adalah sebuah SUV sebenarnya.
ada persneling yang punya desain modern seperti mobil-mobil Eropa. Lalu juga ini ada wireless charging untuk menyimpan HP sekaligus menge-charge. Dan di sini banyak sekali material-material empuk di dashboardnya, di sekelilingnya, di pintunya, dan juga ada ambient lights yang bisa kita atur warnanya di head unit berukuran besar yang ada di depan saya ini. Ditambah ada fitur sunroof, walaupun belum panoramik, tapi Cerio Moda 5 sudah menghadirkan sunroof. Ya, bisa dibilang untuk urusan sunroof ataupun panoramik, Suzuki Grand Vitara yang lebih unggul dibandingkan dengan Wuling Alphest dan juga Cerio Moda 5 ini. Di depan saya ini adalah sebuah bucket seat atau jok depan yang bentuknya sangat sporty dan sudah diatur sesuai dengan tinggi badan saya 176 cm dan sudah mentok ini ya. Tapi saya masih punya sedikit ruang untuk kaki walaupun tidak terlalu maksimal, tidak terlalu nyaman, tapi cukuplah untuk duduk di bangku ataupun di jok belakang ini. Dan yang saya nggak nyangka adalah headroom ya. Saya pikir mobil yang punya desain melandai seperti Cerio Moda 5 ini bakalan mengorbankan ruang kepala di jok belakang. Tapi ternyata masih ada cukup ruang di bagian kepala sehingga masih nyaman untuk duduk. Hanya saja konsekuensi dari desain coupe ataupun melandai dari Cerio Moda 5 ini adalah tidak adanya pengaturan jok untuk lebih rebah lagi karena ini udah paling mentok dan agak tegak. Jadi kalau perjalanan jauh mungkin tidak akan terasa terlalu nyaman ya. Kalau berlama-lama di dalam mobil harus ada beberapa jam untuk keluar beristirahat. Tapi so far joknya sudah dilapis kulit, di tengah juga sudah ada kisi-kisi AC dan juga untuk charging port seperti itu. Untuk urusan daya angkut ataupun ruang bagasinya, Grand Vitara baru ini punya kapasitas 373 liter. Bisa lihat di sini, ini bisa ngangkut beberapa koper dan ini cukup memadai untuk digunakan oleh para pengendara yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Pintu bagasinya belum pakai electric tailgate ataupun power back door, tapi sudah pakai sistem elektris ketika dibuka dan menawarkan bagasi dengan ukuran 322 liter. Ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Suzuki New Grand Vitara tadi dan juga masih sedikit lebih besar atau lebih lebar dari Cerio Moda 5. Ini bisa menampung beberapa koper di sini dan juga masih mumpuni untuk digunakan untuk membawa banyak barang seperti tas, koper, dan lain sebagainya untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Jika dibandingkan dengan dua produk sebelumnya seperti Suzuki Grand Vitara dan juga Wuling Alphest, Cerio Moda 5 ini punya kapasitas bagasi yang sedikit lebih kecil. Ini adalah konsekuensi dari bentuk buritan yang melandai ataupun seperti mobil coupe gitu ya, sehingga kapasitas bagasinya berkurang. Hanya saja, di antara kedua produk lainnya juga, mobil ini menjadi satu-satunya sudah dilengkapi dengan pintu elektrik ataupun power back door. Buat mesinnya, Suzuki New Grand Vitara dibekali mesin 1500 cc 4 silinder non-turbo, di mana mesin ini juga dikawinkan dengan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan yang disalurkan ke dua roda depan ataupun front wheel drive. Ini berbeda ya sama generasi Grand Vitara terdahulu yang rata-rata adalah rear wheel drive dan juga untuk pasar luar negeri ada yang 4x4. Nah, mesin berkode K15C ini sebenarnya sudah digunakan oleh Suzuki di Suzuki XL6 yang merupakan kembaran dari Suzuki XL7 yang dijual di India sana. Mesin ini juga sudah digabungkan dengan teknologi Smart Hybrid yang diklaim bisa membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih efisien. Wuling Alphest juga punya mesin yang mirip dengan Suzuki New Grand Vitara, yaitu 1500 cc 4 silinder non-turbo. Nah, bedanya kalau Suzuki Grand Vitara sudah dibekali dengan hybrid dan juga Cerio Moda 5 sudah dibekali dengan turbo, ini masih naturally aspirated tanpa turbo dan juga tanpa teknologi hybrid. Tapi mesinnya punya tenaga yang lebih gede dari Suzuki Grand Vitara, yaitu 105 horsepower dan juga torsi 143 Nm yang disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi CVT. Bicara soal mesinnya, kita akan lihat. Wah,
Chery Omoda 5 juga sudah menggunakan kap mesin hidrolis sehingga tidak perlu lagi menggunakan penyangga untuk membuka ruang mesinnya. Chery Omoda 5 dibekali dengan mesin 1500 cc turbo yang dikawinkan dengan transmisi CVT 9 percepatan yang disalurkan ke dua roda depan ataupun front wheel drive. Tempat mesinnya bisa lihat sangat rapi. Jadi gimana? Dari ketiga produk yang udah kita komparasikan, mulai dari Suzuki Grand Vitara, lalu Wuling Alphest, dan juga Chery Omoda 5, kira-kira mana yang jadi pilihan Anda? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.